Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga kita membahas tentang sistem reproduksi manusia. Kita sudah review. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama ini, menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kedua, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia, lalu membuat poster tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Nah, apa manfaatnya? Kalau kita sudah belajar tentang gangguan reproduksi manusia, ya, harapannya kita bisa melakukan tindakan pencegahan supaya kita tidak terjangkit penyakit. Oke? Nah, sebelumnya Bu Desi mau tanya, ini simbol apa ini? Ada yang tahu ini simbol apa? Pita. Pita, ya, pita berwarna merah. Kalian pernah lihat sebelumnya? Pernah. Pernah, Bu. Di mana? Di iklan. Ya, di Diklat. Terus? ya. Jangan bilang kondangan loh ya. Badan kesehatan. Di ruang prakteknya Ibu. Di ruang prakteknya Ibu. Oh iya. Nah, ini sebenarnya apa sih, simbol apa pita merah ini? Ada yang tahu? Mana sih suaranya? Ya, Bu. Ya. Nah, pita merah ini sebenarnya simbol apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Dari 19 anak, ada yang tahu pita merah itu sebenarnya simbol apa? Kesejahteraan. Oh, kesejahteraan. Yang lain? Keindahan. Keindahan. Yang lain lagi? Kesehatan. Kesehatan. Iya, ini mau benar kalau kesehatan. Ada lagi? Karena kita sedang membahas tentang gangguan reproduksi, ya. Coba kalau Bu Desi kasih menjaga kesehatan alat reproduksi, Bu. Menjaga kesehatan alat reproduksi, ya. Jadi tak kasih clue, ini adalah sebuah simbol tentang kepedulian suatu penyakit. Nah, penyakit ini tidak ada obatnya. Apa itu? Yang hubungannya dengan sistem reproduksi manusia. Penyakit HIV. apa? AIDS. Ya, betul. Ternyata kalian semua sudah tahu ya. Betul ya. Jadi ini adalah simbol kepedulian penyakit HIV AIDS ya. Yang sampai saat ini ya, penyakitnya namanya AIDS ya. Yang sampai saat ini itu belum ada obatnya. Jadi dari berbagai gangguan sistem reproduksi manusia, nanti kalian bisa baca di buku IPA kelas 9. Ya. Hari ini kita akan membahas salah satu yang penting karena nggak ada obatnya, agar kita itu bisa melakukan tindakan pencegahan, yaitu AIDS. Ada yang tahu apa bedanya HIV dan AIDS? Itu sama atau berbeda? Beda penyakit. Beda penyakit. Yang lain? Setengah-setengah. Itu virusnya. HIV itu adalah virusnya. Kalau AIDS? Penyakitnya. AIDS penyakitnya, ya betul ya. Nah, Oke, kita lihat, coba ya. Ini adalah grafik dari 2007 sampai 2017. Ya, yang kalian bisa membaca grafik. Bisa ya? Ya, yang orange ini adalah jumlah penderita AIDS. Yang atasnya ini adalah pengidap HIV. Kalau kalian lihat dari grafik, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Apa? HIV lebih berbahaya, pengidap HIV lebih tinggi. Pengidap HIV lebih tinggi, ya. Ada lagi? Lebih berbahaya, Pak. Skala HIV lebih sebarannya lebih berbahaya HIV. HIV lebih berbahaya HIV. Jangan dicoret-coret itu. Gimana? Bentar ya. Dihapus, woi.
Ya, udah nggak apa-apa, gitu aja. Ya, terima kasih. Dah, Siapa itu siapa? Udah, enggak apa-apa. Ini sudah nggak bisa nyoret-nyoret lagi. Mungkin asik itu yang gambar ya. Suatu saat mungkin kita bisa gambar di sini. Nah, kita lihat dari tahun ya, dari 2007, 2008, 2009 sampai 2017. Apa? Ya. Ini grafik penderita HIV-nya gimana? Meningkat. Meningkat semakin tinggi. Kira-kira ya, ini kan hanya sampai 2017. Menurut kalian sekarang 2020 kira-kira grafiknya turun apa naik lagi nih? Kalau Turun dilihat kayaknya, Bu. Turun, Hah? naik, turun, Naik. turun, Social distancing, Bu. turun, naik. ya turun naik. Pindah profesi, enggak lagi Naik. HIV, Oh corona. gitu. Oh, karena Naik. corona. Jangan-jangan nanti salah tambah. Ya, oke. Jadi nanti kalian bisa belajar di statistik ya. Jadi kalau ada grafik tanpa kita tahu data selanjutnya itu bisa dikira-kira oh ini naik atau turun. Tapi kalau kita lihat grafiknya secara tren itu mereka naik ya. Walaupun kalau dilihat Bu, kalau lihat grafik ini mendatangkan pertanyaan nggak? Apa pertanyaannya? Lanjutannya mana? Coba. HIV, apa bedanya penderita HIV dengan penderita AIDS? Beda huruf, Bu. Beda huruf. Kalau kita lihat di sini, HIV itu naik ke puncak gunung ya. Kalau untuk AIDS ini kan dia naik, tetapi tidak setinggi HIV. Nah, pertanyaan Bu Desi tadi, apa bedanya pengidap HIV dengan penderita AIDS? HIV gara-gara enak. HIV kenapa? Dia bawa virusnya aja. HIV membawa virusnya aja. Kalau AIDS penyakitan. Kalau AIDS penyakitan ya. Kalau tadi kan kalian sudah bisa membedakan antara HIV dengan AIDS ya. HIV itu adalah virusnya, kalau AIDS itu penderitanya, ya penyakitnya ya. Nah ini di sini ternyata ada grafik pengidap HIV dan penderita AIDS ternyata berbeda ya. Di grafik itu dipetakan berbeda. Nah ini disimpan dulu pertanyaannya. Kalian pasti akan tahu bedanya setelah sudah dipaparkan selanjutnya. Oke. Nah, ini ya, AIDS. Bentar, sebelumnya. Ini ya, AIDS itu adalah sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan HIV, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Jadi, AIDS itu lebih tinggi, jadi penderita awalnya dia akan kena HIV. Setelah itu ya lambat laun dia bisa terkena AIDS. Nah ini kalau HIV itu adalah virusnya. Pengidap HIV, nah ini ya jadi jawaban yang tadi kenapa kok berbeda antara grafik penderita HIV dengan penderita AIDS ya. Jadi pengidap HIV akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun. Jadi bisa jadi tadi, kenapa kok grafiknya berbeda? Bisa jadi karena penderita HIV-nya belum memulai. Iya, belum menjadi penderita AIDS. Nah, apakah ada pertanyaan yang mau kalian sampaikan sebelum Bu Desi lanjutkan? Ada yang mengganjal? Kalau nggak Bu Desi yang HIV itu gara-gara apa? Oke, HIV itu gara-gara apa? Selanjutnya? Enak-enak. Mungkin nggak? Nih, coba sekarang nanti tadi ya. Kalau misalnya HIV tapi nggak kena AIDS gimana, Bu? Gimana? Misalnya apa? Udah kena HIV tapi nggak kena AIDS. Nah, ini yang mau ditanyakan. Ternyata kalian sudah bertanya duluan, keren ya. Jadi mungkin nggak dia itu penderita HIV tetapi tidak kena AIDS gitu ya pertanyaannya ya? Mungkin nggak? Ya.
Ya, disimpan coba ya. Kalau kita lihat dari grafik tadi kan ada kemungkinan ya. Coba disimpan. Ini juga akan terjawab selanjutnya ya. Jadi tadi yang pertama adalah Bu, cara nularnya itu kayak apa gitu ya. Tadi kalian tanya itu. Yang kedua adalah mungkin nggak seorang penderita HIV itu tidak menjadi penderita AIDS gitu ya. Oke, dua itu nanti akan bisa terjawab. Nah, kita lihat gejalanya dulu. Ya. Coba nanti kalian bisa lihat, kalau sudah menunjukkan gejala-gejala itu, wah itu ya. Tapi kalau anak-anak bina amal, insya Allah enggak ya, insya Allah. Nah, gejalanya, yang pertama, tidak ada gejala. Gejalanya yang pertama tidak ada gejala. Jadi, saat pertama kali terinfeksi, itu tidak ada gejala sama sekali. Tidak terus kalau misalnya flu itu kan kerasa ya. Kalau ada teman flu, terus kita ketularan kan kita kerasa kan, tenggerges gitu kan badannya, demam, bersin-bersin terus, tenggorokannya sakit, kan kalau flu kan terasa. Kalau HIV itu nggak terasa. Ya. Si penderita itu pertama kali itu nggak kerasa, bahkan dia itu bisa beberapa tahun ya dia mengidap HIV, tapi nggak ada gejala sama sekali. Nah, terus selanjutnya tadi ya pertama kali terinfeksi itu nggak ada. Selanjutnya ada gejala awal seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, BB-nya menurun, ya, lemas, dan membengkakkan saluran getah bening. Ya. Nah, terus selanjutnya virus itu akan dorman selama beberapa tahun. Dorman itu apa? Nggak tahu. Dorman itu apa? Ini bahasa Inggris ya. Dorman itu apa? Menetap ya. Ya. Jadi, Kalau ada bendera. dorman itu dia itu ada, tapi kayak mati tapi rak mati. Apa itu? Jadi kayak nggak menunjukkan apa-apa, ya, tapi dia itu dia tinggal di tubuh. Mati sore, Bu. Gaib. Gaib, nggak gaib, dia ada, tapi kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal ada apa-apa. Nah, virus ini ya melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik. Apa itu? Kalian tahu oportunis? Oportunis itu apa? Oportunis? Hah? Ada yang tahu? Yang buat mandi. Opor ayam. Ora. Enggak, Bu, baru cerita, Bu. Alah. Gimana? Mandi. Oportunis ya. Ini dari kata kita kan sering temen ke oportunis ya. Apa sih oportunis itu? Nggak ada tahu oportunis. Nakal. Oportunis itu suka mengambil keuntungan. Nah, infeksi oportunis itu berarti infeksi yang suka mengambil keuntungan. Apa maksudnya? Nah, selanjutnya. Parasit. Nah, ini ya. Jadi, perkembangan penyakit ini sangat bervariasi setiap orang. Kondisi ini dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun. Tadi ya, yang masih HIV ya, penderita HIV itu. Jadi, virus itu gejalanya itu bervariasi pada setiap orang. Nah, tetapi ya, selama periode infeksi ini, virus akan terus berkembang biak secara aktif, menginfeksi dan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV itu dia tidak seperti penyakit lain yang dia itu mendatangkan perasaan gimana, itu enggak ya. Tetapi walaupun dia diam di dalam tubuh, dia itu menginfeksi dan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Ya, diam-diam itu dia membunuh. Nah, selanjutnya akan ada gejala lanjutan. Ya, setelah tadi dia tidak merasa apa-apa, biasa, ya selama beberapa tahun, dia akan ada gejala lanjutan. Apa itu? Yang pertama, dia akan kehilangan berat badan secara drastis. Selanjutnya, diare yang berkelanjutan. Pembengkakan pada leher atau ketiak, batuk terus-menerus. Nah, itu ya, ini gejalanya. Lalu selanjutnya, adakah obatnya? Obatnya ada nggak? Nggak tahu. Obatnya ada nggak? Hah? Ada. Air putih. Wallahu alam bisawab. Alam bisawab. Air putih didoain. Air putih didoain. Nah, ini nanti menjadi jawaban kenapa grafik
tadi ya, antara penderita HIV dengan AIDS itu berbeda ya. Kan bisa jadi karena HIV-nya itu belum menjadi AIDS, bisa jadi ya, bisa jadi itu di apa namanya ya, dibatasi berkembangnya, ya, dibatasi berkembangnya. Dengan apa? Ya, jadi HIV AIDS itu belum ada pengobatan. Jadi belum ada ya sampai saat ini seseorang yang sudah terkena HIV terus nanti sembuh, belum ada ceritanya. Kalau penyakit lain kan misalnya TBC ya, TBC itu ada ya, bisa dia Bikin sembuh dongeng, dengan Bu. Biar ada. Hah? Kanker, leukemia yang dulu itu kalau Bu Desi lihat itu ada film tentang kanker darah itu ya, yang pasti meninggal. Kalau sekarang kan nggak harus meninggal ya, ada pengobatannya untuk kanker darah atau leukemia. Tapi kalau HIV/AIDS itu belum ada obatnya. Nah, Katanya ada yang sembuh. ya, tetapi ya si penderita HIV itu bisa diberi antiretroviral terapi untuk memblok perkembangan virus. Jadi dia tetap punya virus di dalam tubuhnya, tetapi ada obat untuk membatasi perkembangannya supaya tidak berkembang biak semakin banyak. Berarti ukurannya tetap segitu, Bu. Iya, dibatasi. Jadi misalnya 10 ya, itu tidak langsung menjadi 20, 30, 40, 50 ya, tidak langsung banyak tapi dibatasi. Dibatasi supaya tidak berkembang cepat. Oh, memperlambat gitu, Bu. Iya, memperlambat perkembangannya. Jadi hanya bisa diperlambat, tapi tidak bisa dibunuh. Ya, jadi sampai saat ini belum ada obat yang bisa membunuh virus HIV. Nah, jadi konsekuensi yang mungkin ya hampir itu nggak semua ya, hampir semua penderita itu akan menjadi AIDS dan meninggal karena infeksi oportunistik tadi. Ya. Cuma memang berbeda-beda. Ada yang setelah 5 tahun dia menjadi AIDS, 10 tahun dia baru menjadi AIDS dan selanjutnya. Ada yang lebih panjang lagi. Ada yang kalau tadi Bu Desi baca ya di artikel itu ada yang seumur hidupnya tidak menjadi AIDS, tapi menjadi penderita HIV sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu diobati setiap hari. Dan obatnya ini harus continue, harus terus-menerus setiap hari, tidak boleh berhenti. Jadi misalnya aku capek minum obat, terus dia nggak minum obat, maka virusnya itu akan menjadi kebal. Seperti TBC. TBC itu kan 6 bulan ya. TBC itu harus minum obat selama 6 bulan berturut-turut. Tetapi kalau dia tidak konsisten minum obat, maka TBC itu menjadi resisten terhadap obat. Dan ada cerita ya temannya Bu Desi yang meninggal karena TBC itu. Karena dia tidak konsisten meminum obat berturut-turut secara teratur ya 6 bulan itu, akhirnya virusnya menjadi kebal terus meninggal. Itu ada. Demikian juga untuk HIV. Nah, ini yang penting ya, penularan. Bagaimana cara penularan virus HIV itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Berhubungan intim. Ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Tidak memakai kondom saat berhubungan badan. Nah, itu kan masih tadi ya satu. Ya. Yang lain? Pegang. Apa sih? Nah, ini ya. Yang pertama betul tadi yang kalian sampaikan ya, hubungan seksual. Terus selanjutnya, darah atau produk darah yang terinfeksi. Ini Kalau siapa sih? Darah atau produk darah yang inisialnya adalah apa? Donor darah ya. Ini saya Bu Desi pernah baca juga ya artikel, ada yang menderita HIV itu karena donor darah, karena dia menerima donor darah. Selanjutnya, penggunaan jarum suntik bergantian. Oh iya. Kalian pernah disuntik? Pernah disuntik?
Pernah saat SD ya? SD. Iya. Ada yang nangis saat disuntik, nangis apa itu? Gejuk-gejuk lari-lari ada? Farel nangis, Farel nangis. Nangis-nangis ya? Farel. Farel nangis, Farel. Farel. Ada deh. Farel, Eriku. Farel. Iya. Pasti kalian menyimpan memori ya. Farel nangis, Farel. Itu kalau selain imunisasi, yang sering menggunakan jarum suntik bergantian itu siapa? Eriku. Dokter. Dokter. Makanya dokter itu kalau mereka menyuntik itu harus sekali Yang pakai. pelit, Bu. Selain itu, Dokternya pelit, Bu. Dokternya pelit. bergantian itu siapa? ya naik. Kasih Hei. Halo. Halo. Yang sering menggunakan jarum suntik bergantian itu siapa? Dokter. Iya dokter. Selain itu, ini dokter nggak boleh. Kode etiknya itu sekali tok. Selain itu, Pengguna narkoba. betul, pengguna narkoba. Ya, jadi mereka itu kan sudah nggak mikir tentang apa Kesehatan. sterilisasi ya. Jadi satu suntik itu bisa bergantian dipakai. Makanya biasanya juga siapakah penderita HIV itu? Ya, biasanya mereka juga adalah pengguna narkoba. Dari mana penularannya? Dari jarum suntik yang bergantian mereka pakai itu. Selanjutnya, ini juga ternyata penularan dari ibu ke bayi saat mengandung, melahirkan maupun menyusui. Nah, ini katanya ya bayi yang mempunyai ibu yang mempunyai apa? Virus HIV di tubuhnya, kemungkinan tertularnya itu Tapi pas Muhammad dihukum sirai bareng mata sampai mati gitu. Ada yang ngobrol? Halo, siapa Sirai itu? awak dipendem. Tapi ya biar benar. Siapa ya? Saya Eriku. Arya. Alim. Yang ngobrol tadi siapa? Halo? Eriko. Alim. Alim. Enggak usah. Coba Bunda sebutkan aja. Kalian kan pasti pengen juga bicara nih. Gantian aja. Tadi siapa? Tadi yang bicara. Penularannya lewat apa aja tadi? Penularannya lewat apa tadi? Jarum suntik. Terus apa lagi? Ibu anak. Hah? Hubungan seksual. Iya, hubungan seksual. Terus donor darah. Terus? Jarum suntik jadi. Terus? Lagi? Satu lagi? Dari ibu ke ya? anak. Dari ibu ke anak ya. Ya. Oke, selanjutnya tadi infeksi oportunistik ya ini ya. Jadi ya, si penderita AIDS yang meninggal itu bukan karena si virus tadi menyerang terus membuat meninggal, itu enggak. Si virus tadi menyerang kekebalan tubuh ya, sehingga tubuh kita kan menjadi lemah. Nah, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, maka ada penyakit-penyakit lain yang masuk. Yang sebenarnya saat kita kondisi sehat, dia itu nggak bisa menyerang. Tetapi karena tadi imun kita itu lemah, mereka menyerang. Gitu. Ya. Jadi mereka itu membutuhkan kesempatan untuk menginfeksi seseorang. Kapan kesempatannya? Ya tadi saat si imun tubuh itu melemah, mereka masuk seret. Ya. Jadi itulah yang membuat meninggal. Jadi tidak virusnya itu yang membunuh itu enggak. Tetapi penyakit lain. Nah, ini Bu Desi cari di internet, tapi yang paling apa ya? Paling biasa. Foto penderita AIDS yang paling biasa. Tapi kalau dilihat biasa nggak ini? Lihat, coba lihat wajahnya. Ini wajah yang paling biasa karena dilihat di internet itu banyak yang lebih mengerikan dari ini. Lihat tubuhnya, gimana tubuhnya? Kok Rifa? Kering. Ya, kering, dan itu nanti semakin kurus, semakin jelek. Ya. Jadi seganteng apapun seseorang, kalau dia sudah menjadi Rifa. gantengnya hilang semua. Enak kuotas. Ya, Kuotas baru. Allah.
Nah, ini nih, apalagi kalau nggak ganteng ya, yang ganteng aja, ya, yang ganteng aja itu menjadi mengerikan kalau dia sudah menjadi Buat Kok mirip apa kue, Rel? ganteng? Jadi walaupun Di dia Lu kok mirip kue, Rel? halo, ngawur ya. Mirip Halo. sudah? Sudah. Oke. Udah. Nah, selanjutnya dari sini ada yang bisa kalian simpulkan? Berarti harus bagaimana ini? Jangan kena. Jangan kena ya, jangan kena, betul. Jangan kena. Karena kalau sudah terkena tadi sudah tidak ada kesempatan untuk sembuh ya. Sejauh ini Menghindari. Cara mencegahnya pengobatannya gimana, Bu? belum sampai. Terus menghindari apa tadi? Menghindari dari hal-hal yang tidak yang dilarang agama. Ya, menghindari dari hal-hal yang dilarang agama ya. Jadi Jaga kesehatan. sebenarnya dari sini ya, kita bisa mendapat hikmah. Sesuatu yang diatur di dalam agama itu penting bagi kita. Jadi Amin. agama itu ya tidak melarang sesuatu biar manusia itu sengsara, itu enggak ya. Jadi kok kayaknya kok kenapa yang enak-enak itu kok enggak boleh ya? Ya, ternyata karena ada penyakit yang mengintai. Enak-enak kok dilarang. Nah itu ya lagunya siapa itu? Lagunya siapa? Roma Tahu nggak? Irama. Roma Irama. Roma Ada yang bisa Irama. menyanyi? Ada yang bisa menyanyi? Kok kalian bisa tahu lagunya Roma Irama? Riko. Eriko bisa, Bu, Eriko. Berarti orang tua kalian ada yang penggemar Roma Irama ya? Atau di itu dimantu itu orang-orang itu ya? Ada. Heeh. Iya, acara-acara. Ya. Kenapa kok yang enak-enak itu dilarang? Kenapa? Nah, ini ya, dalilnya dalam Al-Qur'an itu jadi ini tepat sekali ya sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an ya. Di surat Al-Isra ayat 32. Apa ini artinya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya apa? Artinya? Dan janganlah Kamu walat Mendekati zina. walat taqrabuz zina. Jadi Janganlah kamu mendekati zina. betul ya, janganlah kamu mendekati zina. Ya, ini tidak cuma zinanya aja, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Ini bukan cuma berzina ya, tapi mendekati zina. Cara mendekati zina itu apa? Mendekati zina itu contohnya apa? Halo? Mendekati zina itu contohnya apa? Ngumpul. Pacaran, ya. Pacaran, betul ya. Jadi itu yang dilarang oleh Allah itu bukan cuma zinanya, tetapi mendekati zina itu juga tidak boleh, ya. Caranya gimana mendekati zina? Dengan pacaran. Misalnya kita begini, Bu, saya kan pacarannya pacaran sehat. Ada nggak pacaran sehat? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa ya? Karena ya. Nah ini dalam hadis itu ada tidaklah seorang laki-laki berkholwat dengan seorang wanita, berkholwat itu berduaan, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Ya, jadi kalau ada orang pacaran, walaupun mereka itu azamnya, Bu, saya itu pacarannya sehat, nggak mungkin lah saya berzina. Tetapi karena kalau ada laki-laki dan perempuan yang berduaan, ya, nanti ada yang ketiga itu adalah setan, maka si setan inilah yang akan mengadu domba. Iya, akan membujuk, ayo gitu. Jadi setan itu nanti akan membujuk. Maka jangan pernah kita itu mendekati zina yaitu dengan pacaran. Jangan Ada yang punya pacar di sini? Santuy. Kelas 9 Malika ada yang punya pacar? Gimana, Bu? Halo. Bu, Kabar cewek, Bu, keme, Bu. Astagfirullah. Lah itu juga termasuk loh. Ayo, kuwi sapa kuwi? Riko parah.
Itu termasuk jalan ya, jalan menuju pacaran ya awalnya gambar cewek dulu. Nanti yang lain. Gambarnya pro player. Kalau Karena memang cowoknya ngajak dua kalian cewek semua sudah gimana balik ya? Bu? Kalian semua sudah balik? Sudah ya? Udah, insya Allah Nah, udah. ini yang karena kalian sudah balik ya, sebenarnya secara fisik kalian itu secara organ reproduksi itu sudah siap untuk menjadi ayah secara fisik loh ya. Tetapi ada yang siap nggak secara psikologis? Belum. Nah, maka kalian harus tadi menjalani sana. Oke? Gitu ya. Termasuk tadi yang gambar-gambar yang menggoda tadi. Game yang menggoda itu bisa di... Enak. Suara apa sih? Kalau cowoknya ngajak dua cewek gimana Bu? Gimana? Kalau cowoknya ngajak dua cewek. Ngajak dua cewek. Nah itu berarti yang sebenarnya lagi jadi setan itu. Setannya malah bilang untuk manusia ya. Keras sumpah keras. Gitu ya. Zina. Nah ini nanti jadi topik juga ya. Zina itu tidak cuma zina fisik, ada zina apa? Selain zina fisik itu ada zina apa? Zina pikiran. Zina pikiran, betul. Zina pikiran. Hati, mulut, telinga. Terus ada zina apa lagi? Zina mata. Ada zina. Saiful sering Iya, Ti. Zina, Ti. Ada zina mata ya. Di IG. Zina mata jika kita melihat hal-hal yang haram bagi kita. Ya, ada zina telinga jika kita mendengar yang itu tidak layak untuk kita dengar. Ya, jadi sebelum zina fisik itu biasanya si orang yang berzina itu dia pasti akan melakukan zina-zina yang lain dulu dari taraf yang rendah yang tinggi. Jadi yang rendah pun harus kita jauhi. Oke, bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Ya. Nah, ada pertanyaan sebelum Bu Desi kasih tugas, ada pertanyaan apa enggak? Kok tugas tau, Bu? Ya. Tugasnya apa, Bu? Lah, Bu Desi tahu keaktifan kalian dari mana? Tugasnya tapi enteng, enggak usah mikir. Tidak Siap. Ya, siap ya. Enggak usah Siap. pikirannya. Gak usah mikir, nulisnya yang banyak. Tenang lah, Bu. Ada pertanyaan dulu apa enggak? Tugasnya apa, Bu? Insya Allah tidak Oke, ada. tugasnya apa? Sudah bisa Itu dipahami ya? saya, Bu. Apa yang Bu Desi sampaikan ya? Insya Allah Bisa sudah. ya? Ya, Ya. Insya Allah. Oke ya, jadi ini menjadi pengingat kalian nih. Jangan sampai kalian masa depannya rusak hanya gara-gara virus itu. Jangan sampai. Iya, Bu. Iya, jadi seganteng apapun kalian, jadi nggak ganteng lagi nanti. Kan eman-eman. Itu baru dunianya tok loh ya. Belum akhiratnya. Pasti masuk neraka ya. Karena kalau kita melakukan hal yang dilarang itu, ya pasti kita akan masuk. Neraka. Kalau misalnya dulu kan semua orang Islam walaupun di neraka nanti akan masuk surga. Nah, tetapi kita harus lihat perbandingannya. Satu hari di neraka itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Lama nggak? Banget. Lama nggak? Wow. Banget. Lama banget toh itu. Kita disiksa ribuan tahun lamanya itu, Wah Jen. Banget, Bu. Banget. Lama banget ya. Oke ya. Banget. Ya. Selanjutnya tugas untuk kalian ya akan Bu Desi share nanti di classroom. Tugasnya sekarang sih, tapi untuk tempat melampirkan tugas kalian nanti akan Bu Desi tulis di classroom ya. Jadi tugasnya adalah kalau kalian ingat apa tugasnya tadi di tujuan tadi ada. Coba. Membuat poster Oh iya. pencegahan HIV AIDS. Ya Allah. Gampang toh itu. Poster. Gak punya Corel Draw, Bu. Hah? Kan ini nggak usah mikir toh. Ngumpulinnya kapan, Bu? Di buku gambar boleh, di buku tulis boleh. Mau Ngumpulinnya kapan, Bu? Ngumpulannya dari ini Google. maksimal Google. sore ya. Plus 62. Sore.
Maksimal kapan, Bu? Poster tentang apa, Bu? Maksimal. Jam 3 sore. Membuat poster, tak tulis di sini. Membuat Tentang poster pencegahan. tentang upaya pencegahan HIV/AIDS. Terserah kalian mau kayak apa, sekreatif kalian. Boleh di buku gambar, boleh di buku tulis, boleh di laptop, boleh di komputer. Yang penting ada di sini. Yang penting jangan kalian cari di internet terus gitu. Karena punya alat pendeteksi apa begini. Apa Pak? Kirimnya, Bu, kirimnya. Pokoknya Bu Desi punya alat pendeteksi plagiat. Jadi kalian nggak boleh nyari di internet, buat sendiri, oke? Ngirimnya gimana, Bu? Ngirimnya nanti di Google Classroom. Nanti ada tempatnya, tak buatkan nanti. Ini belum tak buatkan memang karena Bu Desi tadi perwalian, terus ngajar kalian, terus ini ngajar lagi. Ini setelah ini tak buatkan di Google Classroom. Nanti ada tugasnya maksimal jam 3 sore. Ya? Enggak malam aja, Bu. Nanti kalau malam toh, nanti kasihan kalian, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bukan. Maksimalnya malam gitu loh, Bu. Enggak Bu, usah. maksimalnya malam, Bu. Iya, Bu. Sekalian ngisi Maksimalnya malam evaluasi harian, Bu. Iya, Bu. Iya. Biar setelah jam 3 kalian akan bahagia, senyum, olahraga yang disuruh Pak Rais itu suruh olahraga dan yang lainnya. Hari Senin enggak, Bu. Hah? Malu. Oke. Sudah join belum itu? Yang belum masuk tadi siapa tadi? 2 anak tadi. Farid Aulia. Farid Aulia jadinya ada apa enggak? Farid Aulia, halo? Ada yang bernama Farid Aulia? Tengah. Hah? Ada. Mana ini Farid Aulia? Ada, Tunjukkan pesonamu, coba. Desi mau lihat. Farid Aulia belum. Tunjukkan pesonamu. Cabut. Cabut, sudah cabut loh. Piye tuh? Bu Desi sudah cerita itu besok. Enggak, Bu. Mana? Kamu Pin mana? Bu Desi belum ketemu. Farid Aulia. Ganteng sendiri tuh loh, Bu. Ada, Bu. Farid Aulia Rahman mana tuh? Ada. Tunjukkan diri toh. Bu Desi Yang kayak Bamba tuh loh, Bu. Hah? Mukanya kayak Bamba. Mana coba toh? Angkat tangan, Bu. Udah buka kamera loh, Bu. Gak bisa buka kamera? Udah buka. Bu. Mana ya Pak ya? Bentar ya, bentar nih. Karena Bu Desi belum ketemu. Ini Bu Desi bisa lihatnya wajahnya Bu Desi sendiri kan narsis banget ya. Oh, kamu tadi masuknya telat ini, Farid. Kamu tadi masuknya telat ya? Tambah ganteng. Iya, Bu. Kamu kok enak banget santuy pakai apa HP? HP apa laptop? Pakai HP ya? HP. Kamu coba celananya. TV, pakai TV. Kamu pakai celana seragam nggak? Oh iya. Terus satu lagi Farid Aulia ya, salam kenal dari Bu Desi. Satu lagi sekolah tak kowe? siapa ya? Siapa yang belum ada tadi yang belum Pelajaran kesukaanmu loh. Sudah komplit Pak, 9 blok. Anaknya udah komplit. Adit. Ya, terima kasih. Jihad mana Jihad? Tadi Bu Desi kok belum maju? Sudah ini 19. Oh, 20. Kok 20 kurang 1. Kurang 1 siapa? Kalian bisa ngecek teman kalian yang nggak ada siapa ini? Alim. Alim ada. Siapa? Satu orang lagi. Ariku. Ada kan? Adit. Adit. Adit ki sapa Adit?
Aditya Sony. Ya, Zaki Putra ya. Absen Aduh, satu. hah? Mabuk. Habis telepon pintu. Oh, Aditya ya. Boleh ya. Yuk, semuanya coba aktifkan kamera. Jadi setelah ini kalian kerjain tugas, ya. Mana ini? Nggak ada yang aktif. Ya, sudah ya. Nggak ada pertanyaan. Di situ tuh kita ketemu lagi pekan depan. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini 2 kali itu berat nggak buat kalian? Bu Desi tanya. Enggak. Enggak ya? Enggak. Biar Bu Desi juga itu inget wajah kalian yang Bu Desi ingat. Supaya kalian juga kenal Bu Desi. Kalian udah kenal ya sama Bu Desi ya? Udah kenal ya? Sudah ya? Ilmu tak dapat. Ya, oke ya. Sampai jumpa pekan depan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la Jangan lupa tugasnya maksimal jam 3 sore. Ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalian salam. Ya, silakan. Aku tuh ngajar lagi 9:30 mana ini kelasku ya. Pas kalian di sini aja ya. Kelas 9 Hafsah. Di sini mau kelas rembu di sini. Telat ini harusnya 9:30. Pakai Google Meet aja tak coba. Iya, diakhiri silakan. Ini kan katanya jadwalnya siapa gitu Pak? Siapa? Fadil. 9 Hafsah.